Sirus Margono ramai disebut gabung timnas Indonesia di ronde ketiga. Renovasi Stadion GBK tuai kritikan publik. Pemain NFC Justin Matthew terbang ke Indonesia. PSSI tegaskan proses PAS di CAS tak terkendala biaya. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Rumput stadion utama Gelora Bung Karno saat ini sedang direnovasi total. Hal itu terlihat dari unggahan tim Humas GBK di Instagram GBK pada Selasa 25 Juni 2024. Dalam postingan tersebut, terdapat beberapa foto yang memperlihatkan rumput GBK dikeruk habis dan ditanam ulang. Mari kita lihat kondisi terkini dari lapangan stadion utama GBK, tulis tim Humas GBK di Instagram. Tim Humas GBK menjelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan pekerjaan revitalisasi lapangan stadion GBK. Saat ini sedang dilakukan pekerjaan revitalisasi lapangan stadion utama GBK, sebagaimana telah GBK lakukan pada tahun 2022 silam, dalam rangka menyambut Piala Dunia U20 tahun 2023 lalu, tulis pengelola GBK. Pekerjaan ini dilakukan dengan melakukan revitalisasi lapisan rumput agar dapat menyesuaikan dengan iklim dan cuaca, tulis GBK menambahkan. Namun, upaya revitalisasi ini justru kembali menuai kritik dari salah satu pengamat sepak bola nasional, yakni Justinus Laksana atau yang dikenal dengan Coach Justin. Coach Justin menyebut bahwa sejatinya stadion modern menggunakan rumput gulung ataupun roll. Dan revitalisasi yang dilakukan GBK adalah menanam kembali rumput tersebut. Stadion modern itu rumputnya pakai roll, tinggal digelar. Ini bukan sawah pakai ditanam, tulis Coach Justin. Ex-pelatih timnas futsal Indonesia itu juga mempertanyakan manajemen GBK yang sempat melakukan studi banding perawatan rumput ke luar negeri. Bukannya manajemen GBK pernah ke luar negeri untuk studi banding, lanjut Coach Justin. Pemain keturunan Indonesia yakni Justin Matthew menghebohkan pecinta sepak bola tanah air lewat postingan terbarunya di Instagram. Sebab pemain No FC itu memberikan sinyal seolah akan segera membela timnas Indonesia. Postingan ini dimaksud adalah foto Matthew yang tengah berada di dalam pesawat. Dalam keterangan foto yang diupload Matthew di akun Instagram pada Selasa 25 Juni 2024 sore, ia memperlihatkan emotikon bendera Belanda dan Indonesia. Menariknya, di antara dua bendera kebangsaan tersebut, ada arah panah dari bendera Belanda ke Indonesia. Tentu saja seakan hal itu memberikan kode Matthew akan melepaskan status kewarganegaraan Belanda dan berpindah menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Perlu diketahui Matthew merupakan pemain yang lahir di Belanda pada 12 April 1996. Pemain berusia 28 tahun itu lama menimba ilmu sepak bola di Belanda dan baru mencoba kompetisi baru di divisi utama Armenia bersama dengan No FC sejak musim panas 2023. Justin Matthew bisa bermain sebagai gelandang serang. Ia juga bisa saja ditempatkan sebagai winger, sehingga ia layak disebut dengan pemain serba bisa. Tak heran jika PSSI dikabarkan tertarik untuk menaturalisasi Matthew. Kini Matthew menggoda fans timnas Indonesia dengan postingan terbarunya. Sebenarnya karena foto Matthew di pesawat, bisa saja maksudnya digambar bendera itu karena ia sedang berada di Belanda dan hendak menuju Indonesia. Tentu tidak ada yang tahu apakah tujuan Matthew ke tanah air. Bisa saja ia membahas soal naturalisasi dengan PSSI. Bisa juga ia sengaja bertemu keluarganya di Indonesia. Atau bisa jadi Matthew hanya sekedar berlibur semata. Jadi menarik tentunya melihat apa maksud dari kode Matthew tersebut. Kabar terbaru datang dari Sirus Margono. Ya, Sintayong dikabarkan tertarik untuk memanggil Sirus Margono di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
tenaga ahli menteri untuk urusan diaspora yakni Hamdan Hamidan angkat bicara soal Sirus Margono. Dia mengatakan pelatih timnas Indonesia Sintayong tertarik dengan sang pemain. Sirus Margono telah resmi menjadi warga negara Indonesia atau WNI pada 20 Maret 2024 yang lalu. Berbeda dari pemain lain seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangun ataupun Elkan Bagot, Sirus bukanlah seorang naturalisasi, melainkan telah memilih menjadi WNI sehingga ia harus melakukan permohonan perwarganegaraan. Sebelumnya, dia WNI dan WNA. Terus kemudian karena telah memilih, dia memilih Indonesia. Dia melakukan permohonan kewarganegaraan. Jadi, dia bukan naturalisasi, kata Hamdan Hamidan. Namun Sirus Margono bukanlah pemain yang diinginkan oleh Sintayong. Tentunya ini menjadi pertanyaan mengapa sang pemain memutuskan untuk menjadi WNI, padahal dirinya bukan keinginan sang pelatih. Tetapi Hamdan Hamidan mengatakan sejatinya Sintayong pernah tertarik dengan Sirus Margono. Namun dirinya hanya akan melihat permainannya jika Sirus Margono memiliki paspor Indonesia. Jadi, Sintayong pernah berkata kepada saya bahwa dia hanya akan tertarik melihat Sirus Margono kalau dia punya paspor Indonesia. Lalu saya WhatsApp ayahnya dan bertanya apakah Sirus Margono punya paspor Indonesia atau tidak, kata Hamdan Hamidan. Sirus sendiri sejak awal memang anak Jakarta Selatan. Jadi memang dia mungkin mempunyai harapan untuk membela Indonesia. Kita harus apresiasi, tapi kita juga harus hormati keputusan dari pelatih, apapun itu, tambah Hamdan Hamidan. Sirus Margono adalah pemain yang berposisi sebagai kiper berusia 22 tahun. Saat ini ia memperkuat salah satu tim terbaik di Yunani, yakni Panathinaikos B. Dengan pernyataan tersebut, tentu ada harapan bagi Sirus Margono untuk memperkuat timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar hangat dan terbaru datang dari Martin Paes. Ya, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI memastikan proses sidang banding untuk pesepak bola Amerika Serikat Martin Paes agar bisa membela timnas Indonesia tidak terkendala biaya untuk mendanai proses yang ditempuh. Langkah-langkah PSSI sudah diperhitungkan. Bagaimana biaya-biaya sudah kita hitung sejak awal, ujar anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga. Ia menyampaikan hal itu menanggapi pertanyaan awak media seputar biaya sidang CAS untuk pesepak bola Martin Paes agar bisa bermain dengan timnas Indonesia. Paes yang kini meniti karir sepak bolanya sebagai kiper di sekolah utama klub FC Dallas memiliki garis keturunan dari Indonesia yaitu dari sang nenek yang berasal dari kota Pare, Kediri, Jawa Timur. Kiper berusia 26 tahun itu sudah mengantongi kartu tanda penduduk KTP Indonesia, namun belum bisa membela timnas Indonesia. Paes terkena regulasi FIFA karena memperkuat tim Belanda U21 saat menginjak usia 22 tahun. PSSI pun mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS agar Paes bisa membela skuad Garuda ketika menghadapi sejumlah laga penting ke depan, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menanggapi rumor terkait biaya untuk kebutuhan sidang banding yang mencapai puluhan miliar rupiah, Arya mengatakan terkait biaya sudah dipersiapkan PSSI. Kalau terbentur biaya, sejak awal kami sudah tahu masalahnya. Tidak mungkin Paes dimasukkan jadi WNI, ujar Arya Sinulinga. Coba pakai logika sederhana. Kalau masalah biaya, kami pasti tidak jadikan WNI. Kami tak hitung soal biaya karena tak masalah, Imbu Arya Sinulinga menegaskan. Ia meminta agar publik tidak berspekulasi terkait proses namun menunggu proses yang dijalani tim PSSI yang diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Tunggu saja, serahkan pada ahlinya di tim Pak Erick Thohir. Bukan saya bilang sudah berhasil, kita belum tahu. Tapi sudah terbukti, tim bagian ini ada yang punya kemampuan masing-masing, pungkas Arya Sinulinga.